Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kubu Roy Suryo sudah merasa untung banyak. Sudah merasa menang ya satu langkah dari seorang Jokowi. Nampaknya ada kabar menarik, Bang. Iya, kabar ini adalah kabar yang sangat menarik begitu kan ya. Kenapa? Ternyata di mana kalau sekarang ini ya ternyata ya kejaksaan ya menolak berkas soal penyidikan, di mana soal penyidikan di situ yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang dilimpahkan kepada kejaksaan ternyata dikembalikan oleh kejaksaan. Kenapa kok bisa dikembalikan? Karena masih belum cukup syarat. Dan kami sih berharap bahwasannya ini dapat segera dituntaskan. Karena kalau selalu panjang ini semua jenuh juga gitu loh. Semua masyarakat. bicaranya jangan panjang-panjang, tapi kita di sini di media juga sudah mengurus kasus ini cukup panjang dan berputar-putar. Satu ya, yang dimana Polda Metro Jaya yang awalnya menghentikan soal penyidikan begitu, ternyata dikembalikan oleh kejaksaan, disuruh periksa lagi. Artinya apa? Artinya cukup bukti di kejaksaan nanti di persidangan masih belum lengkap. Terutama saksi-saksi ahli dari Roy Suryo dan sebagainya. Mengapa Bang kok tepuk tangan seperti itu? Ya karena kita lihat saja. Artinya apa? Artinya kasus-kasus seperti ini terlalu dipaksakan untuk masuk ke kejaksaan. Padahal penyidikan masih belum selesai. Apa yang kemudian ya soal penyidikan bagaimana saksi ahli dari Roy Suryo dan sebagainya. Sudah kelihatan Jokowi sudah kalah ini. Jokowi sudah ngalah begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, pendukung-pendukung Jokowi sudah mulai kehilangan jenuhnya ya dengan kasus-kasus dugaan ijazah palsu ini. Nah, artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya kejaksaan ini sudah menolak Andi Aswan dengan kawan-kawannya begitu kan, dengan para pendukung-pendukung Jokowi sudah mulai kehilangan semangatnya. Nanti akan bergulir dan sebagainya. Saya kira ini langkah di mana para pendukung-pendukung Roy Suryo ini begitu kan sudah kelihatan bahwa soal dugaan kasus ijazah palsu ini nampaknya Roy Suryo sudah menang satu langkah begitu kan ya daripada seorang Jokowi dan sebagainya. Nah, salah satu bukti yang kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa penolakan dari kejaksaan ini menandakan bahwa keuntungan bagi Roy Suryo adalah salah satunya karena berkasnya belum cukup syarat. Nih, usai berkas perkara dikembalikan ke kejaksaan atau ke polisi ya, dikembalikan kejaksaan ke polisi, kubu Roy Suryo mengatakan ya hal tersebut menguntungkan dan meringankan status para tersangka dugaan ijazah palsu yang menyeret Presiden Joko Widodo ya, berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi syarat. Bayangkan. Kalau belum memenuhi syarat bagaimana? Ini coba kita bacakan ya. Coba kita bacakan biar kita clear begitu kan ya. Nih. Semua berkas yang dikirimkan ya itu belum memenuhi syarat yang diatur dalam KUHP ya, dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini berstatus tersangka, ucap kuasa hukum Roy Suryo. Dan bahkan Gafur juga menegaskan bahwa pihaknya akan melengkapi berkas perkara guna naik ke tahap proses berikutnya, bahwa dengan pemeriksaan hari ini berarti kami akan melengkapi semua materi yang akan menjadi alat bukti, tegasnya. Artinya alat bukti masih belum jelas ya, masih belum lengkap dan sebagainya. Tiba-tiba dipaksakan untuk masuk ke kejaksaan, dilimpahkan ke kejaksaan. Roy Suryo senyum-senyum ini. Jadi saya kira yang saya katakan tadi begitu kan ya, satu langkah Roy Suryo sudah menang begitu kan ya, sudah menang di situ begitu. Makanya berkasnya ini dikembalikan oleh kejaksaan kepada kepolisian atau Polda Metro Jaya di situ begitu kan ya. Langsung Roy Suryo ketawa begitu kan ya. Ini sudah jelas-jelas di depan mata begitu bahwa RRT ini kan sedang melakukan penelitian hari ini soal ya, yang diteliti kebetulan ini adalah soal dugaan ijazah palsu dan sebagainya. Jadi
Saya kira para pendukung-pendukung Jokowi sekarang sudah mulai kehilangan kehilangan taringnya begitu kan ya. termasuk Andi Aswan dan sebagainya. Ya, saya kira sangat vokal sekali waktu Andi Aswan begitu kan ya mengkritik soal soal Roy Suryo dan sebagainya begitu. Tapi kita lihat saja bahwa publik hari ini benar-benar dibuat dibuat kagum begitu dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo begitu kan ya, dengan kawan-kawan mereka begitu. Artinya keberanian untuk menelusuri apakah dugaan-dugaan seperti ini apakah palsu atau bagaimana begitu temuannya nanti atau asli, saya kira ini kita tunggu saja begitu. Makanya Roy Suryo senyum-senyum sana sini begitu. Ya, kita lihat sajalah nanti begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya. Coba kita baca nih komentar dari netizen. Coba kita baca. Roy Suryo ya kembali panas karena berkas laporan atas dirinya dikembalikan ke kejaksaan. Konyol semua ya, dikembalikan ya kejaksaan. Konyol semua katanya ahli dari sana. Ini ya, ngapain ya buang energi ya? Fotonya saja bukan fotonya kok, tapi ya namun ya yang namanya bohong harus kuat mempertahankan dengan penuh keyakinan bahwa kebohongan akan jadi kebenaran. Itu Kamos Gelo. Ini salah satu komentar dari Jaga Sataru begitu kan ya. Saya memandang bahwa ya nampaknya ya Polda Metro Jaya hari ini sudah membuat kebingungan yang sangat luar biasa, menandakan bahwa harus melanjutkan penyidikan lagi soal bagaimana para ahli dan saksi yang dilakukan dan diajukan oleh Roy Suryo masih belum masih belum diperiksa sepenuhnya begitu. Dan inilah gerasa gerusu ya untuk mentersangkakan Roy Suryo, lalu kemudian berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Justru ini akan membuat satu hal yang kemudian yang awalnya bahwa Jokowi seolah-olah menang, ternyata kejaksaan justru menolak dan mengembalikan berkas itu kepada polisi begitu. Ini kan artinya buktinya masih belum lengkap dan sebagainya. Dan ini adalah keuntungan bagi Roy Suryo. Ini keren ini ya, keren. Pertarungan politik yang sangat sengit. Ya, wajar kalau sekarang ini lagi memanas begitu kan. Ya. Ini begitu banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ada pro dan kontra di situ begitu. Ini coba kita baca ya. Lebih fokus ke foto ijazah, hadirkan ahli tentang itu, kalau perlu di luar negeri kan itulah. Tapi sebetulnya untuk menyimpulkan foto ijazah nggak perlu para ahli. Makanya yang saya katakan tadi, seperti yang disampaikan oleh Susno Duaji di situ begitu kan ya. Untuk menetapkan orang ya, apakah itu adalah berkasnya itu adalah palsu atau asli, bukan polisi. Tapi di situ adalah ada pengadilan yang menentukan itu begitu kan. Nih, termol ini meradang dibuat ya Pak Susno. Penyidik Polda Metro Jaya tak bisa menjadikan Roy Suryo dengan kawan-kawan sebagai tersangka sebab ijazah yang jadi objek perkara belum diketahui benar asli atau palsu. Nah, betul kan? Orang sudah jadi tersangka setelah ditanya apakah ijazahnya palsu atau asli. Masih belum jelas, masih beralibi ya, masih dikatakan bahwa ijazah seorang Jokowi asli. Lantas bagaimana dengan temuan Roy Suryo? Dan itu yang menjadi pertimbangan. Jalan satu-satunya harus lewati pengadilan dong ya. Kalau pengadilan berani ya silakan di pengadilan. Biar apa? Biar lengkap semuanya. Biar menemukan titik temu apakah asli atau tidak. Itu segampang itu loh. Dan pada akhirnya para termol-termol itu sudah mulai kepanasan begitu kan ya. Sudah mulai cengingisan di situ begitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pendukung-pendukung Jokowi sudah mulai jenuh begitu melihat dengan sebuah realitas yang ditunjukkan oleh Roy Suryo begitu kan. Ya, inilah yang terjadi di negara kita. Masa iya ya, kalau hanya menunjukkan ijazahnya nggak mau begitu kan, di depan publik, di depan persidangan, di gugatan citizen suit di situ, tunjukkan dong biar lengkap.
tunjukkan ini dong sebagai media untuk menyampaikan kepada publik. Kan segampang itu sebenarnya. Tidak capek-capek datang ke pengadilan, tidak capek-capek melaporkan sana sini, tidak capek-capek menyewa kuasa hukum dan sebagainya. Kan itu logika kita. Jadi saya kira sekarang sudah mulai keteteran. Apalagi yang dibicarakan, yang digugah di situ soal KKN, soal teman-teman Jokowi. Ini sudah muncul hari ini begitu. Tapi faktanya begitu kan, orang masih dibuat kebingungan begitu kan, ya untuk melihat sebuah realitas bahwa ijazah Jokowi ini asli atau tidak begitu. Dulu pakai kacamata, ya sekarang ya nggak pakai kacamata. Ada apa? Masa minusnya itu tiba-tiba hilang dan kemudian dan kemudian bisa sembuh? Ya wallahu alam, saya nggak tahu apakah minus atau tidak begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini, Roy Suryo sudah menemukan fakta dan realita. Nanti akan di persidangan adu argumentasi, adu keilmuan. Adu keilmuan di situ pasti menunjukkan ada saksi ahli ya IT, ada saksi forensik, ada saksi ada ahli forensik, ada ahli telematika. Ini kan semakin bagus. Siapa yang paling hebat menunjukkan itu? Kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe. Berdasarkan informasi yang belum valid yang saya dapat, konon katanya berdasarkan hasil penelitian ini belum valid ya. Oke. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti, konon katanya berkasnya dikembalikan. Ya, itu masih konon katanya. Nah, sehingga nanti hari ini kami akan memanfaatkan juga dengan Polda Metro Jaya untuk mengupdate informasi tersebut. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan yang SOP Solo berarti. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa hukum. Ada batas waktunya itu. Ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya. Kalau memang itu terjadi. Kalau naik. Dan yang kedua berikutnya lagi adalah ahli yang kami hadirkan ahli ini adalah ahli yang betul-betul independen, objektif, tidak memihak kepada siapapun. Dan ahli hari ini akan memberikan penafsiran hukum dan penafsiran keilmuannya terhadap suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana, ya. Dan ahli yang kami hadirkan ini akan memberikan perimbangan terhadap 22 ahli ya yang diajukan atau yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, sehingga nantinya ahli yang kami hadirkan ini benar-benar kita harapkan semua berkas perkara itu bisa terang benderang, bisa seobjektif mungkin, karena pada tahap satu pelimpahan berkas ini semua kan berkasnya masih BAP 130 saksi, yang saksi itu kan masih menguntungkan pelapor. Dan 22 ahli yang juga 22 ahli itu kita nggak tahu sejauh mana keterangan keahlian mereka, tetapi yang kami duga adalah pasti juga menguntungkan pelapor. Nah, kami mengharapkan ahli-ahli yang sudah kami hadirkan itu bisa memberikan perimbangan terhadap semua alat bukti yang ada di Polda Metro. Berdasarkan informasi yang belum valid yang saya dapat, konon katanya berdasarkan hasil penelitian ini belum valid ya. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti, konon katanya berkasnya dikembalikan. Ya, itu masih konon katanya. Nah, sehingga nanti hari ini kami akan memanfaatkan juga dengan Polda Metro Jaya untuk mengupdate informasi tersebut. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan yang SOP Solo berarti.